Semoga hari ini selalu dilimpahi berkah yang berlimpah. Dewi Persik hari ini gayanya oke banget, lihat tuh. Bagus. Oh, lihat. Gaya coba, lihat deh dari atas sampai bawah, coba sampai bawah, lihat. Gaya-gaya gadis kebanjiran tuh. Memang lagi itu Banjir berkah, banjir berkah bulan puasa. orang jualan melulu tiap malam. Betul. Ya dong, alhamdulillah jangan lupa kalau beli tas di gue ya guys. Keren banget Dewi Persik ini. Semuanya dijual dari mulai suara, mukena, bawang goreng sampai abon ya. Dia jual. Iya betul. Nastar. Apa yang penting halal. Nastar. Ya, halalam thayyiban. Benar. Sambel. Yang penting berkah. Sama seperti Iya. kita sepanjang bulan puasa kita selalu berbagi berkah dengan Sobat Ambiar di Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Ayo tetap semangat walaupun lagi berpuasa ya. Puasa-puasa harus sabar. Ya, kita punya banyak sekali hadiah ya. Dengan kuis interaktif Ambiar berbagi berkah. Caranya gampang banget. Gimana Karen? Kalian yang mau ikutan kuis bisa telepon ke nomor ini di bawah ini 021 79187711 untuk wilayah Jabodetabek. Rambutnya Atau Karen kemana hari ini lagi? kayak hidupnya Kenapa? lurus. Atau ke 0217918700 untuk wilayah di luar Jabodetabek. Kalau kita sebut Ambiar berbagi berkah, kalian jawabnya bagaimana? Mau dong berkahnya. Karena banyak banget hadiah yang menarik untuk para Benar pemenang. Ada air sekali. fryer, magicom, dan alat rumah tangga yang lain. Hari ini hadiahnya tuh oven. Ovennya bukan sembarang oven. Oven apa? Bisa memanaskan, memasak makanan, masuk juga memanaskan hubungan antara suami istri dan juga mertua. Iya. Dan juga bisa memanaskan antara perselisihan. Kalau memanaskan hubungan, kita berharap bintang tamu kita yang pertama bisa memanaskan hubungannya entah dengan siapa, karena kita tahu bahwa yang satu ini sempat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan sang mantan suami. Tapi di tengah memang dia akhirnya memutuskan untuk berpisah, tapi dia juga memutuskan untuk berhijrah. Tuh ya, Masya Allah, tabarakallah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia siapa? Melody Prima. Ya Allah. Selamat pagi. Apa kabar? Segar sekali pagi ini ya. Warna bajunya nude. Iya. Apa? Guys, beneran. Apa? Ternyata bener kata orang kalau bidadari tidak bersayap. Masya Allah. Mau masuk? Ayo kita Ya, mengucapkan. Kami berdua ucapkan Terima I kasih. love you. Saya mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah perjalanan hijrah Aduh. calon istriku. Salah, maksudnya Melody Prima dia. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl. Geger. Sobat Ambiar, inget gak sih sama aktris cantik yang satu ini? Melody Prima. Dirinya dulu dikenal dengan karakternya yang tomboy dan berani. Tadi sangka-sangka, saat ini Melody sedang jadi panutan para hijabers kaum milenial dan Gen Z. Berkat gaya berhijabnya yang trendy dan fashionable banget loh Sobat Ambiar. County certificate, girl, I know that's me. Tapi bener gak sih perubahan Melody ini yang membuat dirinya berhenti dari dunia entertain? Penasaran deh, kira-kira seperti apa ya cerita selengkapnya? Cus kita ngobrol langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sejak kapan sayang udah mulai berhijrah? Aku udah lama sih Kak sebenarnya, udah dari 2018. Oh, 2018. Oh, apa yang memutuskan kamu akhirnya untuk merubah diri kamu menjadi insya Allah lebih baik lagi? Jadi dulu pas masih single itu sebelum nikah emang udah niat kalau punya keluarga nanti pengen pakai hijab. Jadi ya udah ada jodohnya, terus punya anak pertama langsung mutusin berhijab. Gitu. Oke, jadi berhijab itu setelah menikah dan saat punya anak pertama. Saat itu ketika menggunakan hijab pertama kali kamu bercermin apa dalam pikiran kamu lihat, wah aku pakai hijab. Iya. Ya awalnya sih bingung ya awal-awal kan, soalnya aku tadinya kayak mohak, terus rambutnya yang warna-warni gitu loh, yang tomboy gitu. Atau masih tetap aja rambutnya kayak gitu, walau tapi cuma dihijabin?
dihijabin? Dihijabin aja. enggak, sekarang udah enggak. Oke. Ya awal-awal sih pasti bingung kayak mix and match bajunya gimana, terus pemilihan yang cocok tuh stylenya kayak gimana gitu. Ya proses sampai akhirnya aku nemuin oh kayak gini nih yang cocok buat aku gitu. Nah, proses yang paling menyenangkan di mana tuh? Kan sebenarnya adaptasi itu pasti nggak gampang ya, apalagi dalam berpakaian. Yang paling menyenangkannya atau yang paling menyusahkannya gimana tuh? Mix and match pasti ya? Ya mix and match sih, itu seru banget sih Kak. Jadi aku cari referensi di Pinterest, di Instagram, terus kayak akhirnya mix and match baju, kayak yang kayak gini nggak cocok nih kayaknya gitu. Sampai Karena padu padannya bersama dengan hijab. bener. Tapi justru seru, apalagi sekarang kan hijab juga semakin seru ya Karen ya. Iya sih makanya banget. Bener. Fashionable, ya. Jangan lupa Karen punya brand hijab. Ayo masuk, langsung masuk. Oh iya benar. Lu mah bisa masuk dikit loh padahal. Kurang peka lu, Kak. Tapi bener nggak Melody Prima, kamu itu meninggalkan dunia begal terus akhirnya berhijrah? Begal tuh mohon maaf. Oh, dunia Bukan dong ya. hiburan. Kaget Acang. Meninggalkan dunia hiburan karena berhijrah itu betul. Enggak. Aku vakum dari sinetron itu karena aku milih untuk fokus sama keluarga aja waktu itu. Ada waktu itu. Tapi banyak kan pemain sinetron sekarang pada pakai hijab juga. Oke kok. Nggak mau lagi ke sinetron. Aku kayak gimana ya, mungkin lebih enak di sosial media kali ya sekarang. Oh, di alam maya ya. Influencer Iya aja. benar. Iya, kamu di alam dia alam gaib tuh. Ini di alam sutra. Tapi ketika akhirnya kamu memutuskan berhijrah menggunakan hijab untuk urusan pekerjaan, ngaruhnya tuh sejauh apa? Yes. Justru aku menemukan pekerjaan baru sih Kak. Justru malah Apa tuh? dapat banyak insight di Instagram yang positif. Akhirnya bisa dapat peluang jadi influencer di Instagram. Mungkin tutorial hijab atau apa. Banyak Nanti ada yang orang Ke fashion hijab. Ya. launching hijab apa ikutan. Pasti ada yang ngundang gitu ya. Jadi tidak mengurangi, justru merubah aja nih Merubah pintu aja. rezekinya. Bener Kak. Tapi aku tuh seneng banget loh sama influencer hijab zaman sekarang tuh bagus. Iya, keren-keren. Kreatif. Sempat ada godaan gitu nggak sih buat tuh, kamu Kak? secara pribadi? Godaan setelah berhijab, hijrah, godaannya itu seperti apa? Sejauh ini nggak ada ya. Keluarga support, anak-anak support, teman-teman juga support, jadi semuanya Betul. aman-aman aja sih. Jadi emang kalau berjejer Amarian tuh cocok Abi Umi ya. Iya. Marian coba. Abi Umi. Cocokan mana? Udah, lu mah sama gua aja. Takdirnya udah begitu. Tidak boleh begitu. Kita tidak pernah tahu mukjizat itu memang ada. Lu lupa kalau kita tuh bertiga apa? Melody Prima, kita mau kasih lihat artikel ini buat kamu ya. Apa nih? Aktris Melody Prima resmi bercerai di usia 28 tahun hingga mantap putuskan berhijab. Bagus banget fotonya. Apakah ini juga salah satu alasan kamu untuk berhijab? Enggak, aku sebenarnya pakai hijab kan dari anak pertama kan Kak. Jadi Mas. nggak ada perubahan sebenarnya antara aku divorce sama aku hijab tuh itu konteks yang berbeda sebenarnya. Gitu. Tapi dalam mengambil keputusan berpengaruh nggak sih setelah kamu berhijab, hijrah, insya Allah ke jalan yang jauh lebih baik untuk Amin, mengambil keputusan untuk kontemplasi diri itu berpengaruh sekali nggak sih? Sebenarnya mungkin karena aku niatnya udah lama gitu ya. Jadi iya memperbaiki diri itu pasti. Terus nggak gampang juga pasti prosesnya Betul. gitu. Cuman memang aku ngerasa jadi lebih tenang aja sih Kak. Iya, beda ya. Beda. Pembawaannya kalau udah pakai hijab tuh ya. Tapi kamu tuh hebat loh, maksudnya masih muda sekali ya ketika memulai pernikahan, masih muda sekali dan dulu kan kamu kan wah rambutnya begini, Iya. hidupnya seperti apa, lalu kamu memutuskan untuk berhijab di usia kamu yang sangat muda tuh komitmennya sangat Benar. Benar. Melody, tapi kita bukannya kepo ya. Kita Iya, nggak bukan kepo sama mengungkit masa sekali. lalu. Kita cuma Kita pengen cuma tahu mau tahu aja. sih. Cuma pengen tahu. Rasa Jauh beda ya, Say. Kepo mah enggak, cuma pengen tahu aja alasan berpisah saat itu kenapa? Aduh, ini aku sebenarnya jarang banget mau bahas dan Iya. emang apa ya? Kalau berkenan. Iya, aku bukan tipe yang suka ngumbar-ngumbar masalah pribadi sebenarnya. Iya. Iya, lebih ke perbedaan visi misi lah Kak. Udah intinya gitu. Intinya itulah ya. Satu pengen ke kiri, satu pengen ke kanan. Iya. Jadi nggak ketemu. Betul. Tapi pisahnya baik-baik nggak sih? Baik-baik banget. Bahkan sampai sekarang kalau aku kerja nih kayak gini, aku minta mantan suamiku untuk tolong dong jaga anak-anak dulu gitu. Ambil anak-anak ke rumah, aku mau Dan ada itu kerjaan gitu. nggak masalah. Nggak masalah. Sama Dewi Persik juga sama mantan suaminya gitu, masih suka minta tolong. Tolong dong itu token di rumah listrik habis. Berpisah saat itu di tahun berapa masih ingat nggak? Tahun berapa sih? 2022 akhir ya? Oh baru banget dong. Baru.
Terus ketika resmi berpisah, saat itu otomatis hubungan baik-baik saja atau butuh waktu untuk bisa Nah itu dia tadi. silaturahminya bisa Untungnya aku sama kembali. mantan suami tuh bener-bener diskusi panjang, jadi nggak ada ribut-ribut gede, nggak ada drama, menyelesaikannya baik-baik secara dewasa demi anak-anak. Jadi memang setelah putusan masih berkomunikasi dengan baik sampai hari ini. Hebat. Ya baik, soalnya memang tidak ada pengkhianatan yang Nggak, aneh-aneh, nggak. cuman beda visi misi. Iya. Ya, coba kalau kamu ditipu duit Yo, dan yang lain-lain. jangan sampai ya Kak. Baru ya Allah proses Memang waktu. program Nyampe ke kami, sana. program kami 10% bintang tamu, 90% Dewi Persik isinya. Tapi untuk urusan hak asuh anak kan jatuhnya ke kamu. Tapi Aku. untuk berbagi waktu itu gimana tuh waktunya? Kita udah komit dari awal kalau weekdays di aku, kalau weekend di ayahnya, dan berjalan mulus sampai hari ini gitu. Cuman kalau misalnya aku kerja ada kesibukan, ayahnya mau bersedia untuk tackle anak-anak dulu. Oh, Jadi jadi nggak ada masalah. weekend anak-anak jalan sama papanya. Sama papanya. Kalau kamu jalan sama siapa kalau weekend? Nah, Harusnya jawab, maunya sama kamu. Udah ada yang baru belum sih buat Melody Prima? nggak ada nih, cariin deh Kak. Mau yang kayak gimana? Kita punya tukang kendang, tukang organ. Langsung dong, dijawab. Maunya yang kayak gimana? Kayak Mau aku? makan padang kali Parlan. Justru kayaknya pas kamu bercandain, Aja kayaknya itu mau sama kayak kamu. Ini kalau udah diseriusin kayak Gimana sih? begitu. Kamu mau yang kayak aku? Masa gitu? Masa gitu lihat? Oke, kalau cari untuk calon Tuh kan. suami, kamu butuhnya tuh kriterianya yang seperti apa? Bewokan, klimis. Rewokan atau Kamu kriterianya kayak apa? Iya mungkin temen aja kali Kak kalau sekarang. Untuk yang intens dekat gitu kayaknya belum ya. Maksudnya aku juga masih baru banget pengen berarti fokus. berapa tahun? 2 tahun? Belum sampai 2 tahun ya berarti. Satu tahun setengah ya. Tahun setengah. Ada trauma nggak untuk membina hubungan? Trauma enggak, tapi hati-hati pasti. Oh, lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi pasti untuk milih ke depannya. Emang apa pelajaran dari pernikahan sebelumnya? Aku tuh nikah muda banget kan, di 21 aku udah nikah. Ada yang lebih muda, saya tenang. Nih, 19. 19. Dia lagi. Ya, Pengalamannya banyak banget. Wakil semua bintang tamu. Lalu 21 tahun menikah, kemudian jadi aku ngerasa kayak mungkin kemarin tuh terlalu buru-buru, belum mengenal banget gimana sosoknya, terus tujuan ke depan tuh kita mau gimana gitu. Yang penting ya udah nikah aja gitu. Jadi sekarang kayaknya harus lebih jelas nih visi misinya ke depan mau gimana. Melody kita mau kasih lihat satu. Ini ada satu tayangan yang harus kamu tanggapi. Kita lihat bareng-bareng dulu ya. Apa nih? Jadi yang tersayang, ku pernah jadi yang paling kau cinta. Mungkin Insya Allah. Rumah sudah punya, mobil sudah ada. Ini mah Rian. kalau nikah sama aku tinggal bawa koper sama aku tinggal bawa alat masak dari Vicenza, ya kan? Bener. Memang Kasian ya, malu kali loh. dia mau Malu kali kita punya Malu kali lah. teman-teman Nggak usah, kayak biasa lo. aja. Malu lah, ya ampun. Malu banget nih. Itu maksudnya apa tenda sih aja caption kamu cara balas dendam terbaik itu maksudnya apa? Aku akan membuat kamu tidak setara denganku gitu. Aduh, sebenarnya itu tuh konten yang lagi trending di TikTok. Terus aku bikin aja iseng dan tiba-tiba rame juga di TikTok Jadi itu bukan jadinya. buat mantan, kan? Enggak sama sekali. Bukan ya, bukan untuk masa lalu. Enggak ada. Tapi Nggak itu juga bisa, maksudnya juga bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang di Iya, luar sana betul. bahwa ketika jatuh bangkitnya Bangkit, ya ya. harus positif. Betul, aku Ya. setuju itu. The best revenge is living well. Cara balas dendam terbaik adalah hidup dengan lebih baik lagi. Setuju banget. Apalagi memberikan buat orang tua, terus kemudian ibadah kepada Allah, rasa tanda bersyukur. Iya, Aduh, bagus banget. Ini dia postingan dari seorang Melody Cara Prima beberapa balas waktu yang dendam terbaik akan kubuat kita udah setara. Tidak setara. Tidak setara dalam hal apapun. buka deh. Gak perlu capek-capek buat aku sakit hati. Aku setuju, tahu itu cara bagus sembuhkan banget. lukaku sendiri. Tapi keinginan apa lagi yang ingin kamu capai buat seorang Melody Prima? Kamu udah punya hampir segalanya loh. Iya, tinggal pendamping ya. Melody, kita mau kasih lihat ini postingan kamu beberapa waktu yang lalu. Si Cakep sulung banget yang anaknya. Ini posesif. cakep loh. Si sulung ini namanya Ibrahim. Ibrahim. Panggilannya Baik. Baim. Oh, aku Nah, pikir Rian juga kita Ibram. Ibrahim aja mau Enggak, dulu waktu sekolah aku panggilnya Iim. Aduh. Baim tuh keren, kenapa lu pada panggil gua Iim zaman sekolah? Wah, aku pikir Iim. masih bagus dia dipanggil Iim. Gua
Gitu. Lanjut. Ibrahim ini seposesif apa sama kamu? Iya, dia ngejagain banget sih, Kak. Jadi kan didikan dari mantan suami itu lumayan bagus ya agamanya. Jadi kalau misalnya di rumah, misalnya aku pakai celana pendek aja tuh dia langsung kayak komplain gitu. Bunda jangan pakai baju yang seksi-seksi dong, gitu. Padahal di rumah. Padahal di rumah. Kalau misalnya mau beli makanan dekat-dekat rumah gitu, aku kan kadang-kadang kayak pakai hijabnya yang asal aja gitu loh, pasmina gitu. Bunda jangan pakai hijab yang kayak gitu, yang bener hijabnya tutup gitu. Tapi aku seneng loh ada kalimat satu yang bagus sekali dari kamu. Kamu bilang didikan mantan suami itu bagus sekali. Artinya kita melihat bahwa kamu tidak menjelek-jelekan orang yang pernah singgah dalam hidup kamu. Artinya kenapa? Buat sobat Ambiar, buat calon suaminya, berarti kita sudah bisa melihat jelas masa depan. Kalau misalnya calon suaminya berpasangan dengan seorang Melody Prima, dia tidak akan menjelek-jelekan. Iya, karena memang suaminya baik. Bener, kok curhat? Hei, nggak boleh ngegas. Tersinggung nih gue. Melody, kamu itu orangnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Sekarang sih. Orangnya seperti apa sih kamu itu? Orang yang gimana? Aku nggak bisa nilai diri sendiri kali ya, Kak. Aku bingung kalau ditanya aku yang kayak gimana. Ya yang pasti aku ngerasa masih banyak kurangnya, tapi sekarang posisinya aku fokus untuk anak-anak aku sih. Gitu. Tapi kamu tuh kelihatan ya bisa menenangkan suami kalau lagi gelisah, suami banyak pikiran apa tuh, kamu tuh bisa pembawaannya tuh kalau ngomong sama suami tuh kayak suami Enak tuh mau marah pastinya. jadi nggak jadi gitu. Bener nggak sih? Iya. Salah satunya ya. Oh, kamu lebih tenang. Apakah itu karena ada hubungannya ketika kamu berhijrah, kamu merasa jauh lebih tenang lagi? Ada pengaruhnya di situ. Enggak sih, mungkin memang pembawaan aku aja sih, Kak. Aku emang nggak suka yang terlalu wah gitu drama gitu. Maksudnya aku lebih Suka memendam gitu. mendem juga enggak, tapi aku lebih anti Out drama of aja. drama, out of- Iya. Menenangkan gitu ya, senangnya tuh Pengen kayaknya. yang slow aja, chill aja, udah santai aja gitu. Apakah itu berpengaruh sama cara parenting kamu sama anak-anak nggak? Slow aja, santai aja. Nah, tapi kadang-kadang nggak bagus juga. Aku terlalu santai, makanya diimbangin sama ayahnya anak-anak yang memang lebih tegas, lebih disiplin gitu. Kalau ikut ke aku semua, Cocok ya. ya untuk pendidikan anak-anak mungkin bagus, tapi sebagai pasangan kayaknya kita kurang klop. Ada banyak perbedaan akhirnya di situ. Gitu. Oke, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, kewajiban yang harus dipenuhi orang tua buat anak-anak gimana caranya? Apakah memang berbagi juga sama suami dan pembagiannya menurut kamu cukup Cukup adil? baik kok, cukup adil. Ayahnya ke anak-anak tuh nggak pernah, maksudnya secara nafkah gitu ya, untuk anak-anak tuh nggak pernah telat, nggak pernah Bertanggung putus. jawab Alhamdulillah ya. Bertanggung jawab, pokoknya untuk anak-anak kita semua aman. Cuman memang untuk masalah kita berpasangan sebagai suami Memang istri udah nggak itu bisa. yang agak jadi kelas terus gitu. Tapi untuk sebagai orang tua, aku ngerasa kita udah aman-aman aja. Berarti komunikasi kamu sama mantan suami masih lancar ya? Masih baik-baik aja. Nggak ada blok, unblock itu nggak ada? Enggak. Nggak ada drama ya setelah Bagus berpisah. ya. Keren banget. Oke, pesan kamu buat mereka yang mau menikah, kalau dari dalam hatinya seorang Melody Prima tuh apa sih harus dipersiapkan? Apalagi untuk mereka yang mau menikah muda. Iya, menikah muda tuh nggak gampang ya pastinya, Kak. Aku sih ngerasa kemarin itu karena kurang mengenal lebih dalam aja sosok si pasanganku ini gitu. Aku ngerasa terlalu terburu-buru, terlalu cuman ngelihat kayak euforia mau dinikahin nih, mau dilamar nih, happy banget gitu. Padahal menikah tuh ya nggak itu intinya gitu. Kita perlu tahu dengan jelas nih visi misi kedepannya mau gimana. Ya intinya visi misinya. Iya, tujuannya mau kemana gitu sih. Oke, sekarang tujuan kamu mau kemana kalau dapat pasangan? Aku kalau dapat pasangan yang pasti aku pengen pasangan aku bisa ngebimbing, bisa nerima anak-anak juga. Terus ya aku kan orangnya lumayan ambisius nih, Kak. Kayak tahun ini goalsnya ini, tahun depan goalsnya ini gitu. Jadi aku Bagus pengen dong. tetap bisa berkembang, nggak pengen dibatasin. Oh, Rian cocok sama Iya, aku mah bisa membimbing. Aku guru di bimbingan belajar. Mau yang membimbing kan? apa? Guru apa? Bimbingan belajar. Melody katanya suka traveling ya? Lumayan. Oke. Saya kalau traveling bawa anak atau sendiri aja. Nah, selama nikah justru nggak pernah traveling selama nikah. Jadi traveling ini baru-baru setelah aku sendiri, aku ngerasa kayak I'm free gitu. Oh, jadi sebelumnya nggak free? Iya, bukan nggak free ya, tapi kan ada pasangan, jadi lebih punya tanggung jawabnya lebih besar lah. Oke, kita mau kasih lihat foto-foto Melody ketika dia lagi traveling. Coba, udah berapa negara Melody Prima singgahi? Ini Monas ya? Paris, bener able. Sendirian, ini nggak sama anak-anak nih? Enggak, aku sama sahabatku doang. Iya. Umroh ya? Ini di Mekah. Wah, Masya Allah. Cantik loh pakai baju hitam doang juga. Iya loh, beneran ya. Kamu lebih suka traveling sendiri atau sama keluarga? Aku lebih suka sama teman sih sejujurnya. Kenapa?
Karena lebih asik aja gitu, bisa lebih explore, bisa lebih bebas gitu. Gak ada yang banyak dipikirin ya. Benar. Kalau ini di mana nih? Ini di Singapura tempat kamu konser, masa lupa? Tuh. Ya kan biar dia ngomong. Ya aku taunya di Singapura tuh selalu ada itu ya. Marina's Bay Sands. Marina Bay Sands. Oh ini. Nah ini di Lembang nih, Cikideng. Apa? Rabbit House itu apa? Iya, Rabbit House. Rabbit House, Rabbit Rabbit House House. nih, Lembang. Swiss pasti. Rencana ke depannya ini di mana nih? Jonggol, Jonggol. Rencana ke depannya pengen traveling kemana? Ini di belakang. Rencananya tahun ini pengen ke Jepang sih insya Allah. Pengen ke Jepang. Sebelumnya udah pernah ke Jepang? Belum. Oh, belum pernah. Anak-anak kenapa nggak diajak? Anak kenapa nggak diajak? Nggak Karena- pengen ikut atau Enggak sih, aku ngerasa masih kecil-kecil. Apalagi yang masih kecil, yang paling kecil itu kan masih 4 tahun Kak. Dan suka kadang-kadang capek, kadang-kadang minta pulang gitu loh. Kayak kondisi-kondisi yang kita nggak bisa kontrol. Jadi mendingan anak-anak yang deket-deket dulu aja lah. Kayak ke Bali, Jogja gitu oke. Mereka nggak protes kalau misalnya kamu traveling ke luar negeri kan biasanya minimum seminggu tuh. Nggak Tapi protes? kan sama ayahnya deket, jadi aman-aman aja. Oh jadi kamu kalau traveling selalu sendiri? Nggak sama sahabatku sih, cewek biasanya. Melody Prima, apa harapan kamu ke depannya? Kedepannya apa ya Kak? Aku lagi menikmati banget lagi hidupku sekarang. Jadi kayak lagi nggak banyak ekspektasi gitu loh. Lagi bener-bener Jalani aja at the lah moment ya, ini aku lagi happy banget gitu. Semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, dipermudah segala urusan Completely. ya. Buat Sobat Ambiar, berikutnya kita punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Melody Prima, terima kasih banyak ya. Bintang tamu yang satu ini luar biasa, dia lagunya aku paling suka yang Berdiri, Hey Bulu Rambutan, Cap Cap Cap. Aku seneng banget. Ini tuh ada salah satu legend Indonesia. Ya. Nyanyinya Mama kalau nada kita. tinggi. Konsernya di Asia, mau bikin konser lagi di Asia loh. Ada julukannya Macan Panggung. Wih, siapakah dia? Sesaat lagi tetap bersama kami tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Geger.